Nah, makanya sampean itu jadi Kristen yang bener dong. Kalau Anda mau mempermasalahkan siapa anak Ibrahim yang dikorbankan, ini Ismail. Kenapa kok tidak ada nama Ismail? Lah, inilah hebatnya Al-Quran. Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar? Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara selalu diberkati oleh Tuhan dan dilindungi dimanapun saudara berada. Ya, saat ini saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon di channel God Ministry, channel yang selalu mewartakan kebenaran firman Tuhan, ingin mengajak saudara untuk menyaksikan satu buah video di mana seorang ustadz atau guru agama sedang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kisah daripada Abraham. Nah, dalam video ini si ustadz tersebut juga mengutip ayat-ayat dari Alkitab, namun memaksakan isi dan kebenaran daripada Alkitab tersebut untuk mengakui apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Nah, itu sebabnya ketika saya mendengarkannya, saya langsung membuat video ini dan mencoba untuk menanggapinya. Nah, saudara-saudaraku, dalam kisah ini, dalam video ini, si ustadz tersebut mengatakan bahwa anak yang dipersembahkan oleh Abraham di Gunung Moria kepada Allah adalah Ismail dan bukan Ishak. Baik, untuk lebih lengkapnya lagi, mari sama-sama kita saksikan cuplikan video daripada ustadz ini ketika mengajar murid-muridnya. Qala ya abatif al-matu'mar, itu siapa yang ngomong di situ? Ismail. Mana ada nama Ismail? Kan mesti begitu orang Kristen menjawabnya, iya. Nah, tapi kalau mahasiswa perbandingan agama, selesai ini Al-Quran ya. Pasti kita akan menjawab, nah, makanya sampean itu jadi Kristen yang bener dong. Kalau Anda mau mempermasalahkan siapa anak Ibrahim yang dikorbankan, ini Ismail. Kenapa kok tidak ada nama Ismail? Lah, inilah hebatnya Al-Quran. Karena memang pada waktu itu anak Ibrahim baru satu orang. Akan lucu kalau anak yang baru satu itu disebutkan namanya di sini oleh Allah. Ya. Jadi pada waktu kisah pengorbanan ini anak Ibrahim memang hanya satu orang. Setelah anak yang hampir dikorbankan ini Allah ganti dengan dibhin adim, dengan korban yang besar, maka barulah Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim dengan kelahiran anak kedua. Makanya sampean itu jadi orang Kristen, kalau mau menyerang orang Islam, belajar dhisik. Kejadian pasal 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi siapa anak Ibrahim yang dikorbankan menurut ayat ini? Ishak. Jadi orang Kristen bangga. Beda dengan kitab kami. Kitab kami disebutkan namanya anak yang dikorbankan, yaitu Ishak. Kalau Al-Quran kan tidak disebut. Ya, kita masih harus mencari rahasia misteri sebuah nama itu. Tapi kalau kitab kami jelas, bos. Ambil anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Jadi yang dikorbankan Ishak bukan Ismail. Nah, kita menghadapi begini senyum-senyum aja, mantap. Hebat kitabmu ya, sebut nama ya. Tapi saya bisa buktikan bahwa nama yang ada dalam kitabmu tentang anak yang dikorbankan ini salah, gimana? Apa taruhannya? Kalau saya bisa buktikan, kamu mau masuk Islam nggak? Anak yang lahir pertama itu yang lebih tua atau yang lebih muda? Lebih tua. Lebih tua ya. Siapakah anak Ibrahim yang lebih tua? Ismail. Anda bisa buktikan bahwa Ismail lebih tua menurut kitab ini? Harus Anda buktikan. Jadi pancingan pertanyaan ini ngono. Siapa anak yang tunggal itu? Kalau yang tunggal itu anak yang lebih tua. Siapa anak Ibrahim yang lebih tua? Ismail atau Ishak? Ishak. Kalau mereka menjawab gitu, sing bener po. Yang benar adalah Ismail. Oke, kita lihat. Sekarang siapa anak Ismail? Anak Ibrahim yang lebih tua itu menurut kitabmu? Tolong dibuka Kejadian pasal 16 ayat 16. Kejadian pasal 16 ayat 16. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail dan Ibrahim. Jadi berapa umur Nabi Ibrahim waktu Nabi Ismail lahir?
86. Sekarang buka 21 ayat 5. Kejadian pasal 21 ayat 5, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi siapa anak yang kedua? Ishak. Ya, kalau kita dialog dengan orang dari luar Indonesia selesai nih. Siapa anak yang tunggal itu? Only son itu siapa? Mereka akan menjawab Ismail. Lah, kenapa kok muncul Ishak? Oh ya, I'm sorry. Aku akan teliti kitab ini. Itu pasti jawaban mereka. Bahwa anak yang lebih tua itu adalah Ismail. Jadi kalau perintahnya itu ambil anakmu yang tunggal, itu berarti anak Ibrahim waktu itu masih satu. Kenapa? Ya, kita sudah mendengarkan ulasan daripada guru agama atau ustadz yang tadi ya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang saya mencoba untuk memberikan respon atau tanggapan tentang apa yang sudah dia sebutkan dan yang sudah diajarkan kepada murid-muridnya. Pertama, saudara-saudara, saya akan coba ambil dari Kejadian pasal 17 ya, ayat 19 sampai 21. Apakah Ismail atau Ishak yang dipersembahkan di Gunung Moria oleh Abraham ketika Allah meminta anaknya yang sulung itu untuk dipersembahkan menjadi korban persembahan. Yuk kita baca Kejadian 17 ayat 19 dan 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, yang pertama sekali alasan bahwa yang dipersembahkan oleh Abraham di Gunung Moria itu jelas adalah Ishak. Karena Allah sudah menentukan bahwa anak yang lahir dari Sarah, bukan Hagar, gundik yang sudah melahirkan anak bagi Abraham. Jadi bukan dari Hagar, tetapi jelas Alkitab menuliskan anak yang dilahirkan oleh Sarah, istri sahnya Abraham, saudara. Ya, jadi jelas bukan anaknya Hagar yang dipersembahkan, tetapi anaknya Sarah. Ya, Allah tidak mengizinkan anak Abraham yang lahir dari Hagar untuk dipersembahkan, tetapi anak daripada Sarah. Ayat ke-21, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi memang Allah sudah meminta Abraham untuk membawa Ishak anak daripada Sarah ini untuk dibawa dan melakukan sebuah perjanjian. Ya, jadi jelas apa yang dikatakan oleh guru agama atau ustadz ini bahwa anak Abraham Ismail lah yang dipersembahkan. Keliru, karena Allah dalam Alkitab ini Allah sudah menentukan bahwa anak yang dilahirkan oleh Sarah lah yang akan disebut anak perjanjian yang akan Allah minta untuk dipersembahkan. Kemudian ya, yang lebih lucunya lagi, ketika Abraham membawa anak sulungnya, demikian firman Tuhan, anak satu-satunya kepada Tuhan, itu jelas memang cuma satu. Karena apa? Karena ketika Ishak sudah lahir setelah Ismail berumur 14 sampai 15 tahun, ya, karena Abraham punya anak Ismail itu kurang lebih umurnya 86 tahun, ya. Lalu setelah 99 tahun umurnya Abraham, baru dia punya anak yaitu Ishak. Jadi jelas perbedaan Ismail dengan Ishak itu jauh, kurang lebih antara 13 sampai 15 tahun, saudaraku. Nah, kemudian ketika Ishak ini berumur 1 sampai 3 tahun, ya. Ini si Ismail sudah diusir sama Abraham karena Sarah meminta kepada suaminya agar Ismail dan ibunya Hagar diusir dari rumah mereka, karena bukan dialah yang akan menjadi anak pewaris daripada Abraham, tetapi Ishak. Dan kemudian Abraham dengan berat hati memang dia mengusir Hagar, kemudian anaknya Ismail. Nah, kemudian saudara, setelah Ishak besar, maka Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat saudara, Kejadian 21 ayat 5, ya.
Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ya, jadi 99 tahun Abraham itu istrinya mengandung, kemudian 1 tahun kemudian umur 100 tahun itu Ishak lahir. Lalu di Kejadian 22 ayat 2, ya, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Jelas di sini bukan Ismail. Ya, sekali lagi firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi saya melihat bahwa Ustadz ini begitu ngototnya memaksakan kitabnya untuk dibenarkan, ya, yang kemudian saya bingung, dia ambil dari Alkitab lalu memaksakan firman Tuhan untuk mengaminkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Nah, ini keliru banget, saudara. Dari 3 pasal, dari 3 ayat firman Tuhan yang saya bacakan itu sudah membuktikan bahwa siapa yang dipersembahkan oleh Abraham di Gunung Moria kepada Allah itu jelas bahwa bukan Ismail tetapi Ishak, ya. Nah, yang pertama sekali lagi saya ulang bahwa Allah sudah memang menentukan bahwa anak Abraham yang lahir dari istrinya Sarah lah yang akan Allah minta untuk mengadakan perjanjian, ya. Itu jelas. Kemudian dikatakan anak tunggal jelas karena ketika Ishak lahir berumur 1-3 tahun, Ismail sudah diusir dari rumahnya. Jadi di depan Abraham memang tidak ada lagi anak selain Ishak. Jadi anak tunggal yang dimaksud di situ jelas adalah Ishak. Jadi bukan Ismail. Keliru besar, ya. Karena waktu anak Abraham dipersembahkan kepada Allah, ya, itu Ismail sudah diusir dari rumahnya. Sudah jelas bukan Ismail, ya. Jadi Pak Ustadz atau guru agama ini jangan menceritakan sesuatu yang keliru. Karena kalau kita bawa kisah Abraham ini dan kita cari sejarahnya sampai sekarang, itu masih ada situsnya. Di kampungnya pun masih tercatat namanya. Bahkan kalaupun kita gali sejarahnya, itu sudah jelas. Karena Alkitab ini tidak pernah mengada-ada. Ya, semua nama dan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh rohani yang dicatat di Alkitab ini murni, namanya siapa dan tempatnya di mana, bahkan istrinya, anak-anaknya, keturunannya, itu semuanya murni. Karena sampai sekarang bangsa-bangsa yang masih ada sesuai dengan Alkitab itu masih sesuai dengan kisah di Alkitab. Ya. Bangsa-bangsa yang masih ada di dalam dunia ini masih sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Alkitab ini. Jadi saya teramat yakin bahwa apa yang dituliskan di dalam Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah benar. Jadi saya sebelumnya memohon kepada umat muslim, jikalau ada saudara-saudara yang mendengarkan video ini, ya, jadi kisah yang sebenarnya itu adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab ini, ya. Jadi buat saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah tanggapan dari Pastor Daud. Kiranya apa yang Pastor Daud sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan kita harus tetap yakin dan percaya bahwa firman Tuhan dulu pernah terlaksana di dalam dunia ini, itu semuanya dicatat di dalam Alkitab, dan tidak ada satupun data-data yang salah dan keliru dan yang menyesatkan. Sekali lagi, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.